seluruhnya duduk dulu yang baik. Bagaimana sikap duduk yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa, semua anaknya semangat ya. Sekarang guru mau cek dulu siapa yang tidak sekolah hari ini. Siapa yang tidak masuk? Siapa lagi? Siapa lagi? Belajar melangkah maka tidak masuk. Sakit kita doakan teman kita yang sakit semoga sehat selalu ya. Sekarang guru mau cek kesiapannya. Coba semuanya berdiri. Apakah bajunya sudah rapi? Oke, semua bajunya udah rapi ya. Sekarang silakan duduk dulu. Untuk lebih siap lagi, Bu Guru mau cek apakah buku-bukunya, alat tulisnya sudah disiapkan di atas meja. Coba buku temanya, buku tulisnya, alat tulisnya dikeluarkan. Letakkan di atas mejanya supaya lebih mantap lagi belajarnya. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita peroleh pada hari ini menjadi lebih berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Silakan Raffi, pimpin teman-teman berdoa. Yang kedua yang rapi, yang baca doa. Baiklah, sekarang seperti biasa kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional. Silakan semua anak-anak berminta berdiri ya. Kita menyanyikan lagu 17 dengan semangat. Bersahur-sahur 4 minggu.
pelajaran kita yaitu literasi. Sudah diambil bukunya di pojok baca? Oke, silakan membaca 5 menit. Mereka menempuh hutan luas untuk mencari makanan. Tiba-tiba mata mereka yang merah bersama ada Oke, sudah? Coba guru mau tanya Afia. Afia dibaca tentang apa? Dendam seekor harimau. Siapa yang suka dendam di sini sama temennya? Nggak boleh ya saling dendam. Kalian harus saling apa? Mencintai dan menyayangi seperti saudara. Nah, itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari ceritanya Afia. Oke, sekarang bukunya disimpan lagi. Sekarang guru akan mau cek semangatnya dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. Berdiri. Ya. Kalian lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, sudah please. Sekarang guru mau bertanya sama anak-anak, siapa di antara kalian yang ibunya memasak menggunakan kayu bakar? Atau siapa yang pernah melihat orang memasak menggunakan kayu bakar? Semuanya pernah melihat orang memasak menggunakan kayu bakar. Kenapa dia memasak menggunakan kayu bakar? Karena tidak ada apa? Kompor. Apa lagi? Ada gasnya. Kalau tidak ada gas, tidak ada kompor, maka solusi yang bisa kita berikan apa? Kayu. Memasak menggunakan kayu bakar. Misalkan yoga baru bangun tidur, aku lapar nih, masuk ke dapur, kita buka, ada telur. Pas yoga mau masak, tiba-tiba gasnya mati. Aduh, aku lagi lapar, gas habis. Sekarang aku masak pakai apa ya? Yoga keluar, lihat di samping rumahnya ada apa Yoga? Ada kayu bakar. Yoga berinisiatif memasak menggunakan kayu bakar. Kayu itu termasuk sumber apa? Energi alam atau energi alternatif, energi pengganti. Jadi, jika anak-anak tidak mempunyai gas atau nggak ada uang pakai beli minyak tanah, bisa memanfaatkan kayu bakar. Itu adalah solusi kita. Kemudian, bagaimana cara kita menghemat energi? Bagaimana cara kita menghemat energi, ya? Kenapa? Ya, jangan terlalu sering disimpan. Kalau kalian dari pagi menyalakan lampu, apakah lampunya tetap menyala sampai pagi? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Mematikannya. Kemudian siapa yang tidak pernah mematikan keran air? Apakah keran air itu selalu dinyalakan seterusnya? Apa yang kalian lakukan? Mematikannya jika sudah penuh atau sudah selesai digunakan. Nah, ini berkaitan dengan yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak akan menganalisis teks eksplanasi. Yang kedua,
Nah, anak-anak, di sini ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini ya. Sekarang semua bukunya sudah disiapkan. Kalian perhatikan video yang akan ditayangkan. Kembali dengan Kusulis. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi atau namanya adalah teks penjelasan. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks ini banyak ditemukan dalam buku sains, geografi, dan sejarah. Tujuan dari teks ini yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, teks eksplanasi itu memiliki struktur. Dan yang pertama yaitu pernyataan umum atau topik masalah. Yang kedua adalah deretan penjelas atau isi. Dan yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk pernyataan umum atau topik masalah itu berisi tentang pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu topik atau peristiwa yang akan dibahas. Sedangkan deretan penjelas atau isi itu berisi informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Yang menjelaskan juga ya suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Sedangkan untuk bagian penutup atau kesimpulan, ya ini berisi kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Apakah anak-anak sudah mengerti apa itu teks eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi? Oke, yang mana soalnya? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan. Oke, teks yang menjelaskan terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Pada teks eksplanasi tersebut tadi terdapat 3 struktur atau 3 bagian yang harus ada. Yang pertama harus apa saja yang ada? Topik masalah. Yang kedua apa? Deret penjelas. Yang ketiga kesimpulan. Jadi 3 item ini harus ada atau terdapat pada teks eksplanasi. Pada teks eksplanasi tersebut juga menggunakan bahasa yang baku. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan 2 kotak ajaib. Bu Guru minta 1 orang untuk mencari kata yang tidak baik. Kemudian yang satunya mencari kata bakunya. Coba Nita sama Nida maju. Di sini ya. Silakan pilih kata yang tidak baku. Kemudian Nuha mencari kata baku dari yang tidak baku tadi. Di sebelah sini kata tidak baku ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Yang di sini kata tidak baku, sedangkan yang di sini kata bakunya. Coba silakan. Oke, benar nggak? Benar. Jadi kata tidak bakunya khawatir, kata bakunya khawatir. Kata baku ini bisa ditemukan pada teks eksplanasi. Siapa lagi yang mau maju? Oke, silakan Randy sama Afia. Silakan Afia untuk kata tidak bakunya. Kemudian Randy untuk kata baku.
bisa lihat sudah benar tidak? Kata tidak bakunya kesatria, sedangkan kata bakunya kesatria. Jadi kata baku ini kata yang menggunakan ejaan yang baik dan benar, sedangkan tidak baku ini tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, silakan untuk ada lagi yang mau maju siapa? Namira sama Syafra, silakan. Sudah? Silakan. Oke, semuanya sudah bisa ya membedakan kata baku dan kata tidak baku. Guru mau kasih contoh nyatanya. Misalkan Yoga kalau pemain bola, dia main yuk, itu baku atau tidak baku? Tidak baku. Bahasa bakunya kayak gimana? Ada yang bisa? Oke, coba Tante. Ya boleh, berarti ayo bermain ya. Itu adalah contoh bahasa. Dari teks eksplanasi tadi terdapat 3 komponen. Komponen apa saja? Topik masalah, apa lagi? Kemudian pada teks eksplanasi ilmiah menggunakan kosakata baku atau tidak baku? Oke, nah sekarang guru akan membagikan LKPD. Di sini ada teks eksplanasi yang memang kalian lengkapi. Kemudian setelah dilengkapi, anak-anak tentukan topik masalahnya apa, deret penjelasnya apa, kemudian apa kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Baru kalian menentukan atau menuliskan kosakata baku dari teks eksplanasi di atas. Bisa dipahami? Nah, oke, guru kasih waktu 30 menit ya. Coba Fadila bantu guru ini bagikan pengambilnya. Ada yang mendapatkan lebih? Tidak. Oke. Yang belum dapat? Siapa yang belum mendapatkan LKPD? Oke, jangan lupa tulis namanya ya. Ini dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi. Silakan berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Hasil diskusinya nanti bisa ditulis di LKPD-nya masing-masing. Oke, silakan. Guru akan nilai yang paling lengkap. Boleh berdiskusi. Kalian ini dengan kelompok yang berbeda. Kemudian yang ini kelompok 2 namanya kelompok durian. Kelompok 3 namanya kelompok manggis. Yang keempat
Nanti kita akan bahas. Oke, sekarang Bu Guru minta kelompok 1 perwakilan maju untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi bersama ibu. Oke, silakan Fadila. Topik masalahnya adalah teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang perlu dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, fakta menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan pertama. Oke, silakan lanjutkan. Kosakata bakunya adalah teknologi merupakan lingkungan tenaga surya dan perkembangan. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Oke, kalau begitu kita kasih aplaus untuk yang sudah maju. Oke, silakan kembali dalam kelompoknya, kemudian LKPD-nya dikumpulkan di ketuanya ya. Kemudian setiap ketua kelompok maju mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja? Nah, pada teks eksplanasi ilmiah itu membahas tentang apa? Ya, itu kan strukturnya. Strukturnya apa saja tadi? Topik masalah, lingkungan. Nah, yang Bu Guru maksud pada teks eksplanasi yang kalian baca itu tadi tentang apa? Teknologi apa? Teknologi hijau di era globalisasi. Nah, sekarang ada kaitannya dengan pembelajaran kita selanjutnya. Bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi hijau dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang di awal ada yang memanfaatkan apa tadi? Kayu bakar. Nah, sekarang kita akan membuat satu teknologi canggih, yaitu kita akan membahas tentang kompor tenaga surya atau oven. Kalian sekarang perhatikan video yang ditayangkan. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Maruma. Kali ini Ibu akan mengajar muatan IPA tema 4 subtema 3, menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik dan memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Dan bahannya sudah disiapkan dan perhatikan dulu videonya. Nanti kalau lihat bahannya baru dibagikan. Nama Ibu, cara membuat Oke, perhatikan cara pembuatannya. Seluruh permukaan bagian dalam kardus ini dilapisi aluminium foil, kemudian kertas karbon, lalu aluminium lagi. Nah, kalian sudah memperhatikan video
tentang pembuatan korban tenaga surya. Di sini Bu Guru sudah membuat terlebih dahulu sebelum kalian. Jadi di sini Bu Guru sengaja buat supaya bisa mendemonstrasikannya. Ini ada satu kardus yang kemudian Bu Guru potong menggunakan cutter. Ini ya, kita potong bagi dua sampai membentuk seperti ini. Kalian nanti di sini sebagai opennya. Di sini anak-anak bisa menempelkan aluminium foil terlebih dahulu ya. Setelah menempelkan aluminium foil, kemudian ditambahkan menggunakan kertas kolan pengganti kertas karbon. Baru dilapisi lagi menggunakan aluminium foil. Dilanjutkan dengan tutupnya. Tutupnya kita buatkan jendela seperti ini supaya nanti memudahkan matahari untuk masuk ke dalam. Ketika kalian sudah memotongnya seperti ini, nanti anak-anak bisa menempelkan aluminium foil di bagian ini ya. Dan yang ini ditempelkan ke plastik bening. Oke? Begitupun dengan yang di pinggir-pinggirnya. Kemudian setelah udah jadi, kalian bisa memasukkan rotinya. Anggap ini roti, terus sudah sediakan roti sungguhan. Roti yang sudah diolesi sama saus dimasukkan ke dalam oven, kemudian ditutup. Nanti di bawah terik matahari kalian buka seperti ini. Bu Guru sudah siapkan penyangganya berupa stick. Kita diamkan di bawah terik matahari selama kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Sekarang Bu Guru akan bagikan nih kardusnya. Kemudian kelompok durian, kelompok markisa, dan kelompok manggis. Bisa langsung dibentuk ovennya, silakan. Sudah boleh mulai bekerja. Sebelumnya ini berbandingkan LKPD2-nya ya. Ini LKPD2-nya tulis nama kota-kotanya. Ini kan tinggal dibuatkan aja pintunya. Bagikan aluminium foil. Ini dulu ya, baru. Ini Bayu pasang. Ada yang belum mendapatkan slip? Kelompok siapa?
siapa yang belok? Kelompok manggis sudah jadi. Ininya caranya diangkat. Angkat dia menghadap di sini. Kemudian ditutup ovennya dan taruh di terik matahari. Di bawah terik matahari silakan. Kalau sudah, sekarang rotinya dimasukkan. Kelompok mangga sudah? Sudah. Oke, silakan keluar. Jemur rotinya. Open and Oke, silakan lanjutkan menyusun laporannya. Balik ke kelas. Kasih LKPD buahnya dikumpulkan di setiap kelompok. Di ketuanya maksudnya Bu Guru. Di ketua kelompoknya. Kelompok mangga sudah selesai? betul. Sudah? Oke, sekarang sebelum kita presentasi, semua LKPD-nya dikumpulkan di ketuanya dulu. Sudah? Ngacak ya yang mau presentasi. Mulai dari kelompoknya Markisa. Silakan Markisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4
Piring, stick, gunting, spidol, roti, sama sweet. Oven dimulai di bawah sinar matahari dan ditunggu selama 30 menit. Cara pemasakannya adalah karena sinar matahari akan menyinari aluminium foil yang berada di situ dan aluminium foil akan menghasilkan panas matahari yang akan membuat manfaat oven tenaga surya. Manfaatnya adalah kita menjadi bisa memanfaatkan tenaga surya dan tenaga surya juga adalah tenaga alternatif yang tidak begitu mahal. Kelebihan dan kekurangannya adalah memasak menjadi lebih lama. Memasak tidak sebagus roti. Tidak bisa menggunakan oven. Kelebihannya adalah tidak mengeluarkan banyak biaya, tidak boros dalam penggunaan. Kesimpulannya adalah kita bisa memanfaatkan tenaga surya dalam bentuk apapun dan juga lebih menghemat listrik. Sekian dari Kompas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok Mangga, Durian, sama Manggis ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak. Semuanya sudah lengkap? Sudah. Oke, berikan aplaus untuk kelompok Partisa. Silakan kelompok Partisa semua ketua kelompok membutuhkan LKPD kedua. Ini sini LKPD 2-nya. Semuanya sekarang Bu Guru akan menanyakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita buat tadi? Coba Afia angkat tangannya. Angkat tangannya lagi. Silakan. Membuat oven tenaga surya manfaatnya untuk apa saja? Hemat energi. Apa lagi? Untuk mengoven makanan. Tadi makanan apa yang di oven? Roti. Bisa nggak itu diterapkan di kehidupan sehari-harinya? Bisa. Bisa, karena selain alat dan bahannya mudah, kemudian juga dapat menghemat listrik. Nah, itu bisa kalian terapkan di rumah. Atau nanti misalkan kalian pengen makan roti bakar atau roti panggang, kalian nggak punya oven, bisa kalian buat oven sendiri di rumah. Asalkan cuacanya cerah. Oke, sekarang yang terakhir Guru akan memberikan soal evaluasi. Ini di bawahnya. Jangan lupa tulis namanya. Oke, semuanya sudah? Sudah dikumpulkan di ketuanya? Sekarang Guru akan putar jawaban kalian. Jangan sampai ada yang tidak menuliskan namanya. Bagikan ke teman-temannya, kita akan periksa ya. Oke, sudah siap? Siap. Perhatikan jawaban temannya. Nomor 1 soalnya. Bagaimana tanggapan seharusnya diberikan untuk mengkonstruksi informasi yang ada di dalam teks eksplanasi? Jawabannya adalah tanggapan yang dapat kita berikan itu
untuk mengkonstruksi hal tersebut yaitu dengan memberikan komentar. Ada yang jawabannya sama? Sama. Oke, kalau jawabannya sama dengan guru kasih tanda benar. Kemudian nomor 2, sudah lihat nomor 2 kalau dia cuma jawab segitu ya, segitu aja nilainya ya. Kemudian nomor 2, jawabannya dengan memperhatikan beberapa aspek seperti kesesuaian antara isi dan judul atau fakta ilmu pengetahuan, struktur penulisan yang lengkap, dan sistematis, serta bahasa yang digunakan perlu menggunakan bahasa yang tepat. Jika jawabannya sama seperti guru, kasih tanda centang. Jika salah, kasih tanda silang. Nomor terakhir, tidak bisa kita pungkiri bahwa manfaat energi matahari yang pertama bisa dirasakan manusia pada kehidupan sehari-hari. Seperti sumber cahaya, kalau matahari itu adalah salah satu sumber cahaya yang paling terang di bumi. Ini tentu merupakan faktor penting yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam menunjang kehidupan. Jika dia sesuai dengan guru, kasih tanda benar. Kemudian tulis jumlah benarnya di bawah. Kalau benarnya 8, berarti 80 nilainya. Sudah? Oke, kalau sudah, kumpulkan di sini di ketuanya kembali. Di setiap ketuanya ya dikumpulkan. Semua ketuanya kumpulkan di depan sini. Oke, jadi di sini yang belum mencapai KKM ada 4 orang ya. Nanti guru akan kasih remedial. Guru mau tanya sama kalian semuanya, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Seru nggak bisa bereksperimen? Nanti kalian bisa menerapkannya di rumah ya? Kalian mau membuat roti panggang. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Silakan Nuha. Aku tentang teks eksplanasi dan membuat token tenaga surya. Oke, jadi itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tadi Nuha sudah mempelajari tentang teks eksplorasi. Siapa tahu nanti bisa membuat kegiatan ilmiah. Itu nanti bisa sudah tahu cara-cara penyusunannya. Kemudian kalian bisa membuat oven tenaga surya, bisa dimanfaatkan di rumahnya untuk membuat roti panggang. Kemudian alat tulisnya, buku-bukunya silakan dimasukkan dulu ke dalam tasnya. Sudah semua alat tulisnya dirapikan? Silakan rapi, minta temannya berdoa rapi. Ya, guru yang rapi,